Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wis langsung aja, kali ini kedatangan sepeda motor Vario 110, masih karburator, Mas Bro ya. Ya pokoknya masih karburator. Ada yang ini yang model kedua, pertama yang facelift. Kalau penyakitnya sama nanti juga bisa jadi acuan atau referensi atau gambaran, Mas Bro ya, kalau penyakitnya sama. Oke, jadi sepeda motor ini sudah menghabiskan CDI 2. Nah sekarang udah ganti lagi nih. Jadi bila mana sepeda motor sama khususnya Vario 110 karburator habis ganti CDI terus nggak lama CDI-nya error lagi, jebol lagi, ini yang perlu diteliti, Mas Bro, atau perlu ditindak lebih lanjut tuh. Jadi nggak sembarangan kalau hilang pengapian CDI-nya rusak langsung ganti CDI selesai, nggak gitu, Mas Bro. Perlu diteliti dulu atau dicermati dulu agar tidak kejadian sudah ganti CDI belum lama CDI-nya jebol lagi kayak gini, Mas Bro. Ini seperti di hadapan saya ini. Langkah yang pertama Mas Bro, saya mencek itu adalah sistem pengisiannya. Jika pengisiannya kalau sampai kayak gini, saya menyediakan multitester atau voltmeter lah ya, enaknya ngomong. Kalau saat ini saya ngukur-ngukur tuh enak pakai voltmeter, kelihatan jelas. Ini simpel. Ya satunya dihubungkan ke plus minus aki, plusnya aki, satunya ke minus ya agar ini menyala. Kita cek dulu untuk voltasenya. Ini sudah terpasang kiprok ya. Ini kiproknya tuh kata yang punya belum lama ganti, mungkin udah 1 bulanan. Habis itu sekarang jebol. Nah saya curiga di situ, Mas Bro. Oke, ini sini antara kita cek dulu untuk tegangannya pakai kiprok yang bawaan dari sepeda motor ini belum dibetulkan ya. Oke, di ogleng ini akhirnya udah rusak. Kalau kontak di on, coba di starter tuh mati ya, akhirnya udah rusak, selnya putus di dalam. Kalau buat ngecek ini masih ada strumnya tapi dia putus. Buat tegangan yang tinggi sen pun nggak nyau tuh, mati sen. Oke, di ogleng oke. Nah nih kalian lihat, Mas Bro, tegangan yang terbaca di sepeda motor ini menggunakan kiprok bawaannya tuh. Dalam tensioner aja gini gas belum digeber tembus 14 volt. Coba dilihat terus, ini masih mau naik tuh, masih naik. Tunggu ya sampai agak stansioner. Ini pelan, stansionernya masih kecil, ini belum digeber. Malahan untuk syarat sepeda motor itu bisa ngecas itu cukup di 14 koma aja, nggak sampai 15 lebih itu jangan ya, itu bisa merusak seperti contoh ini. Sebentar, ini anak kecil ini aman ke anak kecil ini. Oke, ini Mas Bro ya, kita lanjut ya. Dalam tensioner kayak gini aja tuh tembus sampai 15 volt, belum digas ini tensioner. Untuk lampu nggak ada masalah ya, untuk suplai arus di lampu dia nggak sampai putus. Ini untuk di pengisian aki atau tegangan untuk mengarah ke pengapian ya, CDI terutama tuh. Oke, saya gas dikit aja mesinnya, ini dikit aja takutnya kebablasan. Nah tuh, 25 volt, 27 volt, karena belum diapa-apain, gasnya baru dikit sekali sampai 25 volt. Wes, ini penyebabnya, Mas Bro. Jadi sepeda motor sampean itu sekiranya sudah ganti CDI belum lama CDI jebol lagi, wes perlu dicurigai adalah kiproknya. Apalagi kalau kiprok yang nggak ada mereknya atau imitasi, bungkusnya original tapi harganya kok sampai 15.000. Saya wis dapat dipastikan 100% lah itu imitasi. Contohnya ya mungkin seperti ini, Mas Bro ya. Secara casing dia mirip sekali, tapi kok biasanya kalau brand yang terlalu apa itu KW-nya bener-bener dia ada cacatnya, Mas Bro. Ini contoh ya. Untuk pengecorannya itu tuh bagian bawah aja nggak sampai full, sekedar jadi gitu aja ya. Oke, sekarang kita coba ganti dengan part ini originalnya. Mirip sekali, Mas Bro. Pintas mirip sekali ya. Secara kasat mata tuh mirip sekali tuh. SH7R. Ini bisa diadopsi punyanya Mio juga bisa, Mas Bro. Kalau sampai nggak punya khusus punyanya Vario ya. Beat boleh atau apa ya? Smash juga bisa Smash juga bisa. Tinggal PNP colokannya, asal di sininya warnanya hijau, ini sama bisa halo kabelnya tak perlu dirubah. Di sini bawaannya masih KVB juga. Oke ya, ini original. Kita coba cek sekarang. Kontak di on, pindah ke sini lagi.
Sekarang dihidupkan, diogleng lagi. Oke ya, tuh. Ini part yang originalnya, tuh. Masih stasioner. Ini dia tegangannya terbaca di 12 volt. Ini akinya nggak berfungsi ya, sama aja tanpa aki. Tuh, tanpa aki. Langsung kalau ada akinya dia biasanya kalau belum ngetes ngikutin tegangan aki dulu. Nah, ini tanpa aki atau akinya rusak, digas. Tuh, dia di 14 koma gitu aja. Nggak sampai 15 lebih. Ya, tuh. Kalau yang tadi nggak berani ngeber gitu kayak gini, dia agak digeber dikit aja udah tembus 25 volt. Wes alhasil untuk pengecasan kiprok CDI yaitu pasti bisa dipastikan jebol. Kadang jebolnya nggak langsung jebol ya, dia beberapa hari dipakai masih ada tahanannya dulu, beberapa hari dipakai rusak. Yang pertama sih biasanya Mas Bro ya, kalau menggunakan part imitasi kayak gini atau imitasinya kelewat imitasi yang wes biasa banget tuh loh Mas Bro ya, tegangannya melebihi, itu yang rusak pertama duluan tuh akinya. Kenapa akinya? Biasanya kan akinya masih enak gitu ya, ini karena tegangannya lebih sampai 25 volt, bahkan kalau digeber bisa tembus mungkin 40-50an. Aki itu sama aja kayak kita ngecas over, udah full diisi terus pasti rusak akinya, pasti rusak. Kalau sudah rusak, kiproknya masih seperti itu, tegangan masih tinggi, yang diserang apa? Yang diserang CDI. Nih CDI nya jebol. Kalau sampean bisa servis, monggo diservis boleh. Itu jalur untuk masuknya pasti kebakar, atau diodanya atau apalah gitu, MOSFET-nya atau apa mungkin itu komponennya pasti jebol di situ. Ya, jebol di situ duluan masuk. Kalau akinya belum rusak, dia nyerang aki dulu. Intinya bakal nyerang aki dulu kalau kondisi voltasenya over kayak gitu maksud. Sampai sini ada gambaran Mas Bro atau informasi yang bisa dipahami atau didapat gitu ya. Jadi kalau sepeda motor itu CDI-nya rusak, jangan langsung ganti dulu, dicek dulu, khususnya di Vario 110 ini. Kalau di yang lain mungkin jarang ya kasusnya. Kalau di sini wes penyakitnya di kelistrikan tuh sering sepul, kiprok, CDI, wes ning kono-kono sering penyakitnya di situ Mas Bro. Oke, ini sudah selesai, ya tinggal dirapikan ya. Tuh, keber pun ya aman, voltasenya nggak sampai 15 volt atas ya. Nah, ya berhenti di 14, yang bagusnya 14, cuman ini kan nggak ada bebannya, dari kakinya nggak ada. Oh. Oke, sudah selesai Mas Bro, tinggal dirapikan aja ini. Ya itu Mas Bro ya informasi hari ini, semoga video ini bermanfaat. Cara untuk biar nggak jebol, ganti CDI-nya lagi diganti lagi kayak gitu, ditelusuri dulu penyakitnya di mana. Tuh mate ya wes gitu aja, saya dogleng sekali lagi. Oh alah, sampai itu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini akan bermanfaat. Tonton banyak, selamat mencoba. Salam Exo. Dibantu mekanik kecil ya, semua orang ngaret apa-apa ya.